Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yosi Asril Febrian, NIM 18134, ingin menjelaskan tentang proses dan teknik penyusunan Renstra. Pertama ada pengertian. Rencana strategi atau Renstra SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin, pengetahuan antisipatif, dan mengorganisasikannya secara sistematif untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematif. Yang kedua, selanjutnya ada perbedaan Renstra SKPD atau Renstra PD Undang-Undang 23 tahun 2014 versus Undang-Undang 32 tahun 2004. Perbedaan yang pertama adalah muatan substansi. Jika Undang-Undang 32 tahun 2004 memiliki visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Sedangkan Undang-Undang 23 tahun 2014 berpedoman pada RPJMD dan memiliki tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya ada perbedaan penetapan. Jika Undang-Undang 32 tahun 2004 ditetapkan oleh pengesahan oleh Bupati, penetapan oleh Kepala SKPD. Sedangkan Undang-Undang 23 tahun 2014 ditetapkan oleh Perkada atau Peraturan Bupati. Selanjutnya ada proses penyusunan Renstra. Proses penyusunan Renstra meliputi yang pertama ada persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, dan yang keempat pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Yang kelima perumusan rancangan akhir, dan yang keenam penetapan Renstra PD. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu proses penyusunan Renstra. Yang pertama ada persiapan penyusunan. Persiapan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim dan penyusunan Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra PD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim penyusunan Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut. Ketua tim diisi dengan kepala perangkat daerah, sekretaris tim diisi dengan sekretaris perangkat daerah atau pejabat lainnya, dan kelompok kerja. Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat atau staf perangkat daerah dan unsur pemerintahan atau non-pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara, termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah. Yang kedua, ada penyusunan rancangan awal Renstra PD. Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dilantik. Selanjutnya, cakupan penyusunan rancangan awal Renstra PD. Yang pertama ada analisis gambaran pelayanan. Yang kedua, analisis permasalahan. Yang ketiga, penelahan dokumen perencanaan lainnya. Yang keempat, analisis isu strategis. Yang kelima, perumusan tujuan dan
sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Yang keenam, perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah. Dan yang ketujuh, perumusan rancangan program, kegiatan, indikator kinerja, paku indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah serta program dan paku indikatif dalam rancangan awal RPJMD. Selanjutnya ada sistematika Renstra PD. Pertama ada bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini meliputi yang pertama adalah latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. Yang kedua ada bab 2, menjelaskan gambaran pelayanan perangkat daerah, meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD. Selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 menjelaskan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayan PD. Yang selanjutnya telahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Lalu telahan Renstra K atau L dan Renstra provinsi, kabupaten atau kota. Selanjutnya telahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Lalu penutupan isu-isu strategis. Dan bab 4 meliputi tujuan dan sasaran. Bab 5 strategis dan arah kebijakan. Bab 6 rancangan program dan kegiatan serta pendanaan. Bab 7 kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Dan bab 8 adalah penutup. Selanjutnya yang ketiga ada penyusunan rancangan Renstra PD. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Hasil kesepakatan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dirumuskan dalam berita acara. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Selanjutnya, verifikasi rancangan Renstra PD. Kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan Renstra PD kepada Bapeda paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Lalu Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD. Selanjutnya, verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil berita acara. Keempat, verifikasi dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD ke Bapeda. Selanjutnya, dalam hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bapeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada perangkat daerah. Yang kelima, berdasarkan saran dan rekomendasi kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan Renstra PD. Dan yang terakhir, rancangan Renstra perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda. Yang kelima ada perumusan rancangan akhir Renstra PD. Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Yang terakhir ada rancangan akhir Renstra PD disajikan dengan sistematika rancangan awal Renstra PD.
Verifikasi rancangan akhir Renstra PD. Rancangan akhir Renstra PD yang diverifikasi akhir oleh Bapeda harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra PD selaras dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bapeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada perangkat daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD. Dan yang terakhir atau yang keenam, penetapan Renstra PD. Rancangan akhir Renstra PD disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan peraturan Kepala Daerah. Lalu, rancangan akhir Renstra PD disampaikan paling lambat 1 minggu setelah peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan. Yang ketiga, Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun renja perangkat daerah atau digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Lalu, Bapeda menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Yang terakhir, penetapan Renstra PD dengan Perkada paling lambat 1 bulan setelah peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan. Ya, sekian dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.